Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rukun dan syarat wasiat. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu wasiat. Wasiat yaitu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu wasiatu, yang berarti pesan. Menurut istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Wasiat adalah pesan seseorang untuk menatasharufkan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia, dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya, seseorang berwasiat, "Kalau saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian 1/5 dari harta yang ditinggalkan." Yang selanjutnya yaitu hukum wasiat. Hukum wasiat ada 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama itu wajib. Hal ini wajib dalam hubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat, fidyah, puasa, dan lain-lain yang merupakan utang yang wajib ditunaikan. Perintah wasiat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180, yaitu diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah apabila berwasiat kepada selain kerabat dengan dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu makruh. Hukum wasiat makruh dilaksanakan apabila harta yang dimilikinya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang kehidupannya atau biaya kebutuhan lainnya. Yang keempat yaitu haram. Haram apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama. Misalnya mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lain. Yang selanjutnya yaitu rukun wasiat. Rukun wasiat yang pertama yaitu musi atau orang yang mewasiatkan. Yang kedua mushalahu atau adanya penerima wasiat. Yang ketiga adanya sesuatu atau barang yang diwasiatkan. Yang keempat adanya ijab qabul atau ucapan serah terima dengan adanya ijab dari musi, misalnya, "Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu," sedangkan qabul berasal dari pihak musha lahu yang sudah jelas ditentukan. Syarat wasiat. Adapun syarat-syarat wasiat yaitu yang pertama, syarat-syarat yang harus dimiliki musi atau orang yang berwasiat: mukallaf atau balik dan berakal sehat, merdeka baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, dan dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa. Yang kedua yaitu syarat-syarat mushalahu atau pihak yang menerima wasiat, yaitu harus benar-benar wujud atau ada, meskipun orang yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan, tidak menolak pemberian yang berwasiat, bukan pembunuh orang yang berwasiat, dan bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali atas persetujuan ahli warisnya. Yang ketiga itu syarat-syarat
atau sesuatu harta yang diwariskan. Jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain. Harus ada ketika wasiat diucapkan dan harus dapat memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Misalnya, wasiat agar membuat bangunan megah di atas kuburannya. Yang keempat yaitu syarat-syarat signat ijab qabul. Kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami baik dengan lisan maupun tulisan. Dan penerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat. Kadar dari wasiat yaitu sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta yang dipunyai oleh orang yang berwasiat, yaitu harta bersih setelah dikurangi utang apabila orang yang berwasiat meninggalkan utang. Misalnya, orang yang berwasiat meninggalkan dunia dan meninggalkan harta berupa uang 1 miliar. Namun ternyata ia mempunyai hutang 500 juta. Maka uang wasiat yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 500 juta, bukan sepertiga dari 1 miliar. Selanjutnya yaitu wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga harta. Jika lebih dari itu, maka hendaklah atas persetujuan ahli waris dan dengan catatan tidak menyebabkan madorot bagi ahli waris. Adapun kadar wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah yang pertama, sebagian berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta miliknya. Alasannya, mereka disandarkan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih bahwa sepertiga itu pun sudah banyak, dan Nabi tidak memberikan pengecualian kepada orang yang tidak mempunyai ahli waris. Yang kedua yaitu sebagian ulama lain berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Mereka beralasan bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membatasi sepertiga adalah karena terhadap ahli waris yang sebaik-baiknya ditinggalkan dalam keadaan cukup daripada dalam keadaan miskin. Maka apabila ahli waris tidak ada, pembatasan sepertiga itu tidak berlaku. Pendapat di atas dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Ubadah, Masruq, dan diikuti oleh ulama-ulama Hanafi. Adapun wasiat menurut KHI, kompilasi hukum Islam, yaitu sistem kombinasi antara hukum Islam dan hukum negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yang legal formal. Masalah wasiat dibahas secara khusus dalam KHI buku 2 bab 5. Yang terakhir yaitu hikmah wasiat. Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Yang kedua yaitu menghormati nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi kerabat dan orang lain yang tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga serta mempererat tali silaturahmi. Nah, bagaimana teman-teman dari materi tersebut? Apakah sudah jelas? Sepertinya sudah ya. Baik, saya akan tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.